Di tengah ketegangan geopolitik global, helikopter tempur menjadi aset yang tak tergantikan dalam kekuatan militer sebuah negara. Kita sering mendengar tentang helikopter tempur canggih yang digunakan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia. Namun bagaimana dengan perbandingan antara helikopter tempur China dan Indonesia? Dua negara dengan kekuatan militer yang signifikan ini memiliki kekuatan udara yang kuat. Lantas seperti apa perbandingan kemampuan helikopter tempur mereka? Mari kita bongkar. Bukan hanya negara dengan keindahan alam yang menawan, Indonesia juga memiliki helikopter tempur yang tak kalah menarik. Selain mengandalkan helikopter AH-64E Apache yang diimpor dari Amerika Serikat, Indonesia juga memiliki helikopter buatan dalam negeri yang bernama helikopter EC-725. Helikopter AH-64E Apache adalah tipe helikopter militer dan jenis penyerbu atau penggempur yang bisa diterbangkan dalam berbagai keadaan cuaca. Sedangkan helikopter EC-725 adalah seri terakhir dari keluarga Super Puma yang diklaim telah terbukti ketangguhannya dalam medan pertempuran. Sementara itu, dalam genggaman negara tirai bambu, terdapat helikopter tempur serba bisa bernama Z-10 dan Z-19. Kedua helikopter ini merupakan helikopter serang buatan China. Namun helikopter Z-19 sering disebut-sebut sebagai helikopter duplikat Apache milik Amerika. Helikopter AH-64E Apache adalah helikopter yang berfungsi sepenuhnya sebagai helikopter serang. Alutsista ini dirancang dan dibuat secara khusus, serta dilengkapi dengan sistem persenjataan sehingga mampu menyerang dan menghancurkan musuh atau sasaran di darat. Helikopter ini memiliki daya angkut yang besar untuk menopang berbagai macam persenjataan dengan teknologi mutakhir. Di antaranya, yaitu Cannon M230, roket Hydra 70, peluru kendali AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger, dan AIM-9 Sidewinder. Senapan mesin yang terletak di bagian bawah bodi dikendalikan dari helm pilot, yang telah didesain sedemikian rupa sehingga pergerakan kepala pilot akan serta-merta diikuti oleh moncong laras senapan mesin M230 kaliber 30 mm, sehingga tanpa mengubah arah helikopter, pilot dapat menembaki sasaran yang dilihatnya secara cepat. Sementara itu, helikopter Z-19 milik China merupakan helikopter serang ringan dan salah satu varian tempur khusus yang dimiliki Tentara Pembebasan Rakyat China. Berbeda dengan AH-64E Apache, helikopter Z-19 ini tidak memiliki senapan mesin atau meriam yang dipasang di hidung. Sebagai gantinya, helikopter ini dapat membawa berbagai persenjataan seperti rudal udara ke darat Blue Arrow 9, peluncur roket 18 laras kaliber 57 mm, rudal udara ke udara T-90 dan senapan mesin 12,7 mm. Dengan segala persenjataan tersebut, helikopter Z-19 mampu terbang dengan berat lepas landas maksimum 4.250. Selain mengangkut persenjataan, hal ini juga dapat menampung hingga 15 prajurit, di mana 2 orang diantaranya merupakan kru. Sama seperti helikopter AH-64E, Apache membutuhkan 2 orang kru sebagai pilot dan kopilot atau penembak, serta dapat mengangkut hingga 20 orang penumpang. Selain itu, helikopter Apache telah menggunakan teknologi yang termutakhir seperti radar longbow, Multi-Target Acquisition and Destination System atau MTADS. Radar longbow adalah sistem radar yang dipasang di atas baling-baling utama helikopter Apache yang terdiri dari perangkat radar kendali tembak dan radar identifikasi frekuensi. Kedua perangkat ini akan memberikan masukan bagi sistem MTADS dalam memberikan informasi tentang sasaran. Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan pendeteksi inframerah dari sumber luar untuk menghindari ancaman tembakan rudal. Kemampuan deteksi radar ini dapat menjangkau jarak 10 km pada kondisi yang cerah. Radar akan mendeteksi pesawat terbang, helikopter, senjata arhanut, rudal darat-udara, tank, dan kendaraan lainnya. Sistem penginderaan dilengkapi dengan FLIR atau Forward Looking Infrared, yaitu perangkat elektro-optik yang dapat melihat objek pada kondisi gelap dengan menggunakan kemampuan pendeteksi inframerah. Kamera ini mampu melihat jauh dengan jelas serta memberikan informasi tentang berupa arah dan jarak, kecepatan bergerak, serta koordinat. Dengan demikian, praktis tidak ada yang tersembunyi dari kemampuan deteksi helikopter Apache ini. Salah satu yang paling menonjol dari AH-64E Apache adalah adopsi mesin barunya, yakni menggunakan sepasang mesin T700GE71D dari General Electric dengan peningkatan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam dan dapat terbang sejauh 480 km. Meningkatnya kecepatan pada AH-64E juga berkat penggunaan material komposit baru pada baling-baling.
Sedangkan helikopter Z-19 milik China dilengkapi dengan motor penggerak berupa sepasang mesin turboshaft buatan lokal WZ-8C yang membuat hal ini dapat terbang dengan kecepatan maksimum 280 km per jam, ketinggian terbang hingga 6.000 meter, serta jangkauan operasi sejauh 700 km. Dengan berbagai fitur kecanggihan yang dimilikinya, helikopter AH-64E yang diekspor oleh TNI Angkatan Darat dari Amerika Serikat dibanderol dengan harga 41 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 576,2 miliar rupiah. Sementara itu, helikopter Z-19 yang dikembangkan oleh perusahaan BUMN China, Avic Harbin Aircraft Industry Group, tidak diketahui berapa harga pastinya, sebab pihak pemerintah China cenderung tertutup mengenai hal ini. Namun ada pihak yang menyebutkan bahwa helikopter tersebut memiliki harga senilai 2/3 dari harga helikopter Apache. Itu berarti satu unit Z-19 mempunyai harga sekitar 27 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 400 miliar rupiah. Barang-barang buatan China memang terkenal dengan harganya yang murah, dan helikopter Apache buatan Amerika juga dinilai memiliki harga yang tinggi. Memang biaya akuisisi dan operasional AH-64E juga tak murah. Hal ini menyebabkan hanya segelintir negara yang mampu mengoperasikan Apache secara optimal. Di antaranya itu negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Yunani, Jepang, Israel, Belanda, Singapura, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Maroko, Mesir, serta Indonesia. Sedangkan helikopter tempur Z-19 hanya digunakan oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Lantas seperti apa perbandingan perusahaan pembuat kedua helikopter ini? Harbin Aircraft Industry adalah perusahaan manufaktur pesawat terbang yang berkantor pusat di Kabupaten Vinfang, Harbin, Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1952 untuk memproduksi pesawat terbang untuk penjualan dalam negeri. Namun saat ini, Harbin juga memasuk berbagai komponen untuk perusahaan kedirgantaraan asing. Harbin sendiri merupakan anak perusahaan dari Aviation Industry Corporation of China atau yang biasa disingkat AVIC, salah satu konglomerat industri kedirgantaraan terbesar di dunia. Sedangkan helikopter AH-64E Apache diproduksi oleh Boeing Defense, Space and Security yang merupakan anak perusahaan dari raksasa kedirgantaraan Amerika Serikat Boeing Group. Perusahaan ini menyediakan produk dan layanan kepada para pelanggannya yang berasal dari pihak pemerintah dan komersial di lebih dari 150 negara. Produk utamanya meliputi pesawat militer, satelit, sistem peluncuran, sistem rudal, radar sensor, jaringan komunikasi, dan keamanan.